yang diterbitkan oleh Indikator diucapkan langsung oleh Burhanuddin Muhtadi. Tuh, Bapak Ibu-ibu, baru kali ini ada seorang gubernur memiliki survei kepuasan 94%. Wah, kalau gini udahlah, nggak usah jadi gubernur lagi, mending jadi presiden aja lah Pak. Bercanda ya. Dan ya emang inilah fakta yang terjadi di lapangan ya. Siapa lagi bukan Kang Deddy Mulyadi ya, Jawa Barat nomor 1, masyarakatnya yang mencintai gubernurnya hampir seluruhnya. Jawa Tengah lewat, Jawa Timur lewat, Yogyakarta lewat. Yang Jawa Tengah, mohon maaf ya Pak Lutfi ya, yang masyarakatnya malah mendukung Kang Deddy Mulyadi. Kan aneh ya itu teman-teman ya. Oke, coba kita lihat ya lembaga surveinya berbicara seperti apa. Yuk kita lihat bersama-sama. Terkait kepuasan publik kepada pemimpinnya, kepada gubernur di 6 provinsi di wilayah Jawa, termasuk Yogyakarta, Pak. Nih, lihat sama-sama, kita lihat ya. Ya, Indikator politik kan, wah surveinya kenceng banget ini ya. Iya. Nah itu juga yang mau kita bahas nih Vito hari ini, soal kemarin survei Indikator kepuasan publik ya, kepala daerah, dan disampaikan di situ hasilnya kalau nggak salah Deddy Mulyadi tinggi banget itu ya Mas ya, approval ratingnya tinggi. Iya betul, jadi kita melakukan survei 12 sampai 19 Mei di lapangan di 6 provinsi di Jawa. Oke. Jadi mengapa Jawa? Karena Jawa adalah kunci. Jawa adalah kunci. Iya. Jadi tanpa bermaksud untuk merendahkan provinsi di luar Jawa, tetapi politik adalah matematika, dan 60% kurang lebih pemilih Indonesia itu tinggal di Jawa. Ya. Makanya kita perlu gali pendapat dari warga di 6 provinsi di Jawa tentang gubernur-gubernur mereka. Nah ini mungkin pertanyaan menarik, mengapa gubernur? Nah kalau kita lihat 2014, 2019 sampai 2024, 3 pilpres terakhir, salah satu sumber rekrutmen kepemimpinan nasional itu gubernur. Iya. Terutama sejak munculnya Jokowi ya sebagai calon gubernur dan sukses 2014, di pemilu 2024 memang muncul Anies Baswedan dan Ganjar, dua-duanya dikalahkan oleh menteri ya. Menteri Prabowo yang kemudian naik kelas menjadi presiden ya karena terpilih. Tapi poin saya, gubernur itu adalah sumber rekrutmen penting untuk kepemimpinan nasional. Makanya kita evaluasi pendapat warga di 6 provinsi Jawa terhadap gubernur dan wakil gubernur mereka. Nah di situ kita temukan pola menarik bahwa approval rating Deddy Mulyadi itu paling tinggi dibanding 6 gubernur yang lain, 5 gubernur yang lain. Nah, dia approval ratingnya 94,7%, yang puas atau sangat puas. Bahkan yang mengatakan sangat puas cukup tinggi, dan itu relatif menyalahi distribusi normal. Biasanya itu yang cukup puas lebih banyak. Nah, kali ini banyak juga yang mengatakan sangat puas sama Deddy Mulyadi. Nah, pertanyaannya kenapa? Karena dia baru 3 bulan menjadi gubernur. Nah, alasan kami waktu saya rilis itu tidak semata-mata faktor teknokratik. Karena apa yang bisa dilakukan oleh gubernur dalam waktu 3 bulan? Bagaimanapun Deddy Mulyadi bukan Superman, pasti ada alasan non teknokratik. Nah, alasan mengapa saya menyimpulkan seperti ini, itu kebetulan kan kita punya pertanyaan yang sama yang kita tanyakan di setiap provinsi di Jawa, yaitu evaluasi teknokratik, yaitu kemampuan pemerintah provinsi dari masing-masing 6 provinsi yang kita tanya warganya terkait dengan isu misalnya pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, infrastruktur. Itu ada 27 item yang kita tanya di semua provinsi terhadap bagaimana gubernur masing-masing menyelesaikan masalah-masalah teknokratik ini. Dan di Jawa Barat itu secara umum tidak terlalu istimewa evaluasi kinerja pemerintah provinsinya. Jadi secara teknokratiknya sebenarnya tidak istimewa. Jadi hanya sekitar 64-65% rata-rata ya dari total. Bahkan ada 4 item yang berkaitan dengan evaluasi teknokratik yang nilainya di bawah 50%. Tapi pertanyaannya mengapa Deddy Mulyadi sampai 94,7%? Approval ratingnya ya. Karena memang politik tidak semata-mata urusan teknokratik. Ya,
Jadi saya mempelajari voting behavior sejak lama, dan urusan politik itu tidak semata-mata urusan apakah seorang kepala daerah dianggap mampu atau tidak menyelesaikan agenda teknokratik. Ada hal di luar dari urusan rational choice, yaitu urusan emosional, urusan afeksi, urusan dianggap peduli terhadap warganya, muncul terus dalam memori dan exposure di publik. Ya itu juga penting, dan ternyata Deddy Mulyadi hebat di menguasai situ. itu menguasai ya, itu ya Mas. Jadi memang bukan berarti secara teknokratik dia buruk, tetapi tidak istimewa gitu loh. 65%. Artinya kan tidak terlalu tinggi, sementara approval rating secara personal dia 94,7%, gapnya 30-an% kan. Prof, ini berarti baru pertama kali ya gubernur yang menjabat baru berapa singkat ini. Betul. Kepuasannya sampai setinggi Kita dulu pernah melakukan survei waktu Jokowi menjadi gubernur pertama kali 2012. Itu juga tidak setinggi Deddy Mulyadi. Padahal udah masuk gorong-gorong waktu itu. Oh belum. Waktu itu ada satu yang membedakan ya. Sosial media tidak sekuat sekarang. Oh iya. Sejaman BBM. Jadi waktu itu masih BlackBerry, kemudian media mainstream masih kuat. Kalau sekarang kan ya sosial media menjadi kekuatan utama yang membuat seorang Deddy Mulyadi muncul sebagai figur dengan approval rating tinggi. Berarti Mas Burhan, kalau bisa dikatakan dengan survei indikator yang selama ini sama para gubernur, bahkan Pak Jokowi sekalipun dulu, bisa dikatakan dengan survei indikator yang selama ini sama para gubernur, bahkan Pak Jokowi sekalipun dulu, ini paling tinggi ini. Ini kali pertama kita menemukan approval rating setinggi itu ya. Kaget juga, Bro. Saya sendiri kaget ya. Saya sudah menduga Deddy Mulyadi mungkin akan menempati peringkat tertinggi dibanding gubernur-gubernur yang lain, tetapi tidak menyangka setinggi itu. Nah, coba lihat misalnya Sri Sultan ya, itu kan otomatis jadi gubernur Jogja ya. Kita masukkan karena kita pengen membandingkan kepala daerah yang tidak melalui pilkada dengan kepala daerah yang ditunjuk yang dipilih melalui pilkada. Kebetulan Sri Sultan kan otomatis ya, termasuk wakil gubernurnya. Itu juga tidak setinggi Deddy Mulyadi, sekitar 80-an%. Padahal Sultan kan punya darah biru, bukan punya darah biru, rajanya. The real Raja Jawa kalau itu King, the real Mike. Emang ada Raja Jawa yang nggak ada? Itu ya kan. Ini the real ini dalam ini. Mulai tepi jurang. Karena kita katakan dulu, berarti memang kontribusi konten-konten pokoknya PR move-nya Deddy Mulyadi sejauh ini memang berkontribusi besar banget untuk perspektif apa ini ya? Approval rating. Iya, persepsi pertama memang warga. Kita harus akui ya peran sosial media ya. Dia sebelum menjadi gubernur pun sudah banyak followernya. Asli, iya. Oh iya benar. Di Facebook saya lihat 12 juta followernya. YouTube-nya udah jalan dari YouTube itu Mas. 8 sampai 9 juta dan itu sudah jalan sebelum dia terpilih sebagai gubernur. TikTok, Instagram itu jutaan, meskipun tentu ada overlap ya. Kan ada yang satu nama unik, dia bikin akun Instagram, TikTok, FB, kemudian menjadi follower dari Deddy Mulyadi. Tetapi saya belum pernah melihat akun yang sebanyak itu ya. Mungkin ada beberapa yang setelah terpilih ya, misalnya Pak Jokowi, kemudian Pak Prabowo, akun followernya jutaan. Tapi kan umumnya meledak setelah terpilih. Kalau ini kan sebelum terpilih sudah banyak. Tapi bukan karena itu. Jadi Tempo misalnya mencatat ada 7 videographer yang mengikuti seorang Deddy Mulyadi. Dan tentu saja benar bahwa dia punya tim khusus gitu ya, yang bergerak di medsos, sehingga terjadi proses kayak semacam apa yang ada di dunia nyata dimayakan dan apa yang di dunia maya dinyatakan. Itu betul-betul sistematik memang seorang Deddy Mulyadi, seperti laporan Tempo. Tetapi kan yang melakukan proses macam ini kan bukan hanya Deddy Mulyadi. Saya punya banyak sekali teman politisi yang melakukan hal yang sama. Pemolesan citra dan lain sebagainya. Tapi itu dilakukan juga nggak berhasil amat. Berarti ada sebab lainnya nih. Ada sebab lain. Ada sebab lain. Nah, sebab lainnya itu adalah dia cukup pintar untuk mencari isu yang resonate, yang nyambung, yang relate dengan publiknya.
Dan itu kita punya beberapa pertanyaan untuk menguji seberapa relatable ya isu yang dibawa oleh Deddy Mulyadi. Dan hasilnya memang pertama tingkat awareness terhadap kebijakan atau aturan yang dibikin Deddy Mulyadi tinggi sekali. Dan lucunya kan kita tanya ada kebijakan di Jakarta, kita tanya ke provinsi lain di Jawa, ada kebijakan di Jawa Timur, kita tanya ke provinsi lain, ada kebijakan Deddy Mulyadi Jawa Barat, kita tanyakan ke provinsi lain, karena kita waktunya sama. Itu kebijakan yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi itu rata-rata yang diketahui oleh warganya saja itu di atas 90% di Jawa Barat. Di luar Jawa Barat 85% rata-rata. Artinya orang Indonesia tahu konten yang itu loh. Ayo siapa yang misalnya itu yang itu konten yang dia turun ke gorong-gorong bersihin selokan. Jawa Barat itu kan juga sementara ya kan? Kebijakan misalnya Mas Pram di Jakarta, jangankan warga di luar Jakarta, warga Jakarta yang tahu kebijakan Mas Pram aja, misalnya soal perpustakaan umum diperpanjang, itu kan bagus. Itu warga Jakarta yang tahu aja masih sedikit. Nah itu ditanyakan juga dan itu sedikit angkanya. Apalagi di provinsi lain. Itu terbit di podcast di Kompas TV ya, baru 2 hari yang lalu. Masih hangat data paling terupdate terbaru. Mohon maaf ya sambil merokok, sambil menikmati pagi, masalahnya baru beres makan, kopinya hitam, aduh. Kenapa saya kaitkan dengan Alfian Tanjung? Kenapa saya kaitkan dengan Pak Rizik Syihab dan kawan-kawan? Karena kita tahu sama-sama ikhtiar mereka di dalam masyarakat dari pemimpinnya, di dalam mencabut kepercayaan masyarakat kepada Gubernur Jawa Barat. Sia-sia Pak, tidak laku. Karena masyarakat pada akhirnya paham siapa yang omdo, siapa yang deril, siapa yang berbicara atas dasar kepentingan dia dan politiknya, siapa yang berbicara atas benar-benar dasarnya ideal agama, paham meskipun berjubah agama tetapi narasinya memprovokasi, yaitu kan bukan untuk kepentingan agama tetapi kepentingan politiknya, dan masyarakat paham itu sehingga tidak dijadikan landasan dasar ucapan mereka itu sebagai panduan kebenaran, tapi panduan kepentingan. Nah, kepentingan masyarakat di dalam urusan politik itu adalah memilih pemimpin yang memang akan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Kan begitu, dan KDM hadir sebagai sosok yang selalu mengabulkan keinginan-keinginan publik, meskipun tidak semuanya, tetapi mayoritasnya itu terkabulkan dong. Ya, yang marah kepada KDM masyarakat itu kan yang ditertibkan, yang melanggar itu yang marah, rata-rata yang begitu, karena mengambil tanah jalan untuk warung lalu digusur untuk kepentingan negara, kepentingan estetik, lalu masyarakatnya marah. Yang begitu yang marah itu. Provokasi saya tidak laku, kata Pak Rizik itu ternyata. Provokasi saya tidak laku, kata Alfian Tanjung itu tuh. Iya, karena masyarakat itu sekarang sudah mulai cerdas, sudah mulai memahami situasi, sudah mulai tidak percaya terhadap orang yang hanya suka cuap-cuap apalagi memprovokasi. Udah gak guna itu tuh. Ini Pak, bagaimana lawan-lawan politiknya tidak ngeri tuh. Baru tercatat sepanjang sejarah perpolitikan Republik Indonesia. Ada pemimpin yang dicintai begitu tinggi, sangat puas, gila. Bahkan sangat puas, banyak yang sangat puasnya. Dibandingkan tadi dengan Gubernur DKI Jakarta ketika membuat kebijakan, bahkan warganya banyak yang nggak tahu. Jawa Barat ketika membuat kebijakan, masyarakat di luar Jawa Barat 85% yang tahu. Di atas 90% warga Jawa Barat yang tahu. Ini kan udahlah ini. Mantak merinding berkunduk tuh lawan-lawan politik. Bismillah, mudah-mudahan manfaatnya. Dan ketika melihat fakta seperti ini, hasil survei seperti ini, saya yakin semakin akan banyak yang
berkepentingan masuk di Jawa Barat. Semakin Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, itu dia ya pendapat dari Badan Peneliti Survei Kepuasan Gubernur ya. Karena di sini kita ingin tahu nih seberapa puas rakyat terhadap gubernurnya. Yang pertama ada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, yang mana ya kita tahu sendiri Kang Deddy sedang rame-ramenya, sedang viral. Mungkin bukan hanya di Jawa Barat, Kang Deddy mungkin ya ini memungkin sampai ke negara tetangga seperti Malaysia, Brunei dan yang lainnya teman-teman ya. Dan ini poin positif untuk Kang Deddy Mulyadi untuk lebih menerbangkan sayapnya lagi lebih luas lagi ya. Mudah-mudahan Kang Deddy nanti bisa mencalonkan sebagai Presiden Indonesia ya teman-teman ya. Kita doakan ya teman-teman, karena ini benar-benar teman-teman ya, baru kali ini kepuasan masyarakat 97% loh. Ini 97% itu bukan angka yang sedikit teman-teman ya. Ini hampir semua masyarakat puas terhadap Kang Deddy Mulyadi, kecuali 3% mungkin itu karena ya para elit ataupun orang yang nggak suka dengan Kang Deddy ya teman-teman ya. Itu nggak apa-apa, namanya juga ya hidup, pasti ada yang suka ada yang enggak gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih, semoga sehat selalu, sampai berjumpa di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.